Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nidaul Fitri. Di sini kita akan kembali melanjutkan materi kita tentang pelaku kegiatan ekonomi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita buka dulu kelas kita dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai materinya, silahkan semuanya bisa fokus ya, bisa memperhatikan dengan baik. Tempat duduknya juga bisa dirapikan lagi, duduk dengan nyaman kayak gitu, supaya materi yang akan saya sampaikan kali ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Baik, langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu tentang hubungan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana sih hubungan pelaku kegiatan ekonomi, kita harus mengetahui sebenarnya siapakah pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Nah, dalam sebuah perekonomian, kalian pasti udah mengenal ya istilah konsumen dan produsen, yaitu orang yang menggunakan barang atau jasa, dan produsen yaitu orang yang menyediakan barang atau jasa. Nah, mereka itu disebut sebagai pelaku ekonomi, baik itu berupa orang atau perorangan gitu ya, atau lembaga atau instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, dalam ekonomi yang lebih luas lagi, pelaku kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas konsumen dan produsen, gitu ya, tapi ada lebih dari itu, gitu ya, itu termasuk dengan pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, selanjutnya kita akan mengenal nih ya sebenarnya pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dan apa sih peran-peran mereka. Nah, oke, jadi yang pertama itu adalah rumah tangga konsumen, yaitu sebagai pelaku kegiatan konsumsi. Nah, yang kedua ada rumah tangga produsen, yaitu sebagai pelaku kegiatan produksi. Kemudian ada government atau rumah tangga negara atau pemerintah sebagai pengambil kebijakan pemerintahan, dan rumah tangga masyarakat luar negeri sebagai pelaku kegiatan ekspor impor. Nah, mereka ini adalah 4 sektor pelaku kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, untuk kita bisa mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan ekonomi dari masing-masing pelaku atau sektor ekonomi ini, nah kita perlu model sederhana untuk bisa memahaminya. Nah, maka di sini kita akan menghubungkan atau menjelaskan ya hubungan dari setiap pelaku kegiatan ekonomi ini menggunakan circular flow diagram atau lingkaran kegiatan ekonomi pada setiap hubungan setiap sektornya kayak gitu. Nah, namun sebelum kita masuk ke circular flow diagram, kita harus terlebih dahulu mengelompokkan pasar menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama pasar barang dan jasa. Nah, pasar barang dan jasa atau disebut juga dengan pasar output merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Ini artinya konsumen itu langsung mendapatkan barang atau jasa yang bisa langsung digunakan barang dan jasanya. Contohnya adalah pasar yang menjual berbagai ikan kayak gitu. Nah, di sini ada contohnya yaitu pasar-pasar tradisional gitu. Jadi kalau kita ke pasar gitu kan pasti kita tuh bisa langsung mendapatkan barang yang bisa langsung kita gunakan kan. Nah, itu adalah contohnya gitu. Contoh. Kemudian yang selanjutnya adalah pasar faktor produksi. Nah, di sini pasar faktor produksi atau pasar input gitu ya adalah pasar tenaga kerja dan pasar uang gitu. Jadi dibagi menjadi dua. Nah, pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Biasanya berasal dari perusahaan dan pemerintah. Pada perekonomian yang terbuka, permintaan dan penawaran tenaga kerja juga bisa didapatkan dari negara lain. Contohnya tenaga kerja asing. Nah, di sini ada contohnya ya gambar tenaga kerja. Jadi manusia gitu yang bekerja atau orang yang bekerja itu disebut dengan tenaga kerja, dan tenaga kerja ini adalah bagian dari faktor produksi kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya selanjutnya adalah faktor produksi, tapi yang pasar uang gitu ya. Jadi pasar uang ini termasuk juga dalam faktor produksi gitu ya. Nah, pasar uang adalah interaksi antara permintaan dan penawaran akan uang. Uang di sini bukan berarti uang secara fisik ya,
tetapi hak dalam penggunaan uang tersebut. Nah, penawaran uang bisa berasal dari berbagai pihak yang mau menunda penggunaan uangnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya adalah orang yang menabung uangnya ke dalam bank. Nantinya, uang kita yang ada di bank itu akan diputar, diberikan pada pihak lain yang ingin menarik uang. Sebagai gantinya, kita akan mendapatkan balasan berupa bunga bank. Nah, ini jadi contohnya ketika kita menabung gitu ya di bank, itu uang kita itu nggak akan dibiarkan di bank kayak gitu, tapi uang kita itu akan diputar, digunakan untuk investasi, digunakan untuk menjadi modal orang-orang yang ingin melakukan usaha gitu. Nah, dari usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan, dan keuntungan tersebut itu kita akan mendapatkan bagiannya gitu. Nah, di situ kita akan mendapatkan bunga dari bank tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami gitu ya dua kelompok besar pasar tadi, yaitu pasar barang dan jasa, dan yang kedua ada pasar faktor produksi, selanjutnya kita akan langsung masuk pada circular flow diagram. Nah, sebelumnya apa sih circular flow diagram ini gitu. Nah, ini adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, eh, Nah, ini adalah diagramnya gitu ya, siklus arus uang dan arus barang dalam circular flow diagram. Oke. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hubungan antar dua sektor, yaitu antara rumah tangga konsumen (RTK) dan rumah tangga produsen atau RTP gitu ya. Nah, rumah tangga konsumen ini membeli barang atau jasa dari sektor rumah tangga produsen. Di sisi lain, rumah tangga produsen akan menerima uang dari RTK. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya di gambar ini, di bagian pasar pasar output ya gitu ya. Nah, rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa gitu ya dari produsen, dari rumah tangga produsen. Nah, namun rumah tangga konsumen itu juga memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Sehingga di sini muncul timbal balik gitu ya. Nah, tentunya untuk konsumen, untuk rumah tangga konsumen ini mendapatkan barang dan jasa, rumah tangga konsumen ini juga butuh pemasukan dong. Dia juga butuh uang kan untuk bisa membayar barang dan jasanya ke RTP kayak gitu. Nah, pendapatannya konsumen atau pendapatannya RTK ini diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dia punya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat yang bagian atas itu ada pasar input gitu ya. Nah, itu panahnya dari RTK mengarah ke RTP itu adalah faktor produksi, di mana artinya rumah tangga konsumen itu memberikan penawaran faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Kemudian dari rumah tangga produsen itu panahnya ke rumah tangga konsumen itu adalah balas jasa gitu ya, balas jasa dari faktor produksi yang diberikan oleh konsumen gitu. Nah, itu tadi hubungan antara dua sektor, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kemudian kita masuk kepada hubungan tiga sektor, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga negara atau pemerintah ya, yang di tengah-tengah ini yang putih. Nah, rumah tangga negara, jadi pemerintah ini mendapatkan penghasilan dari pajak gitu ya. Jadi pemerintah ini menarik pajak dari, jadi rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen ini memberikan pajak kepada pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah mendapatkan uang dari pajak, kemudian pemerintah ini menggunakan pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat. Nah, selain itu, negara juga harus membelanjakan anggaran belanja negara, seperti membayar faktor produksi, memberikan subsidi kepada RTK atau rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, kemudian juga memberikan fasilitas untuk penyelenggara negara, kemudian fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara juga berperan dalam menyediakan fasilitas ekonomi seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan sebagainya yang bertujuan untuk memudahkan berlangsungnya kegiatan ekonomi gitu. Jadi di sini pemerintah itu menarik pajak dari produsen dan konsumen, kemudian mengeluarkan lagi, memberikan balasan jasanya berupa subsidi dan juga fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan perekonomian gitu. Oke, itu tadi penjelasan dari tiga sektor gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ke empat sektor, yaitu ada rumah tangga konsumen, produsen, kemudian ada pemerintah, dan ada rumah tangga masyarakat luar negeri kayak gitu. Nah, apa sih yang dilakukan oleh rumah tangga masyarakat luar negeri? Nah, kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga masyarakat luar negeri adalah mengekspor barang dan jasa. Contohnya, misalnya Thailand yang mengekspor beras gitu ya, ke Indonesia, atau juga Korea
dan Cina gitu yang mengekspor barang elektronik ke banyak negara gitu. Nah, selain melakukan ekspor, masyarakat luar negeri juga bisa melakukan impor barang dan jasa yang mana tujuannya untuk memenuhi pasokan kebutuhan negara tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa ekspor, dia juga bisa mengimpor gitu ketika kebutuhan negaranya itu tidak ada di dalam negaranya. Jadi dia harus melakukan impor kayak gitu dari negara lain. Nah, bedanya apa gitu ya? Bedanya apa dengan barang dan jasa? Nah, kalau uh, rumah tangga rumah tangga masyarakat luar negeri ini juga bisa melakukan ekspor impor berupa faktor produksi gitu ya, namun berbeda kayak gitu. Beda dengan barang dan jasa, impor yang dilakukan faktor ekspor impor faktor produksi yang dilakukan oleh rumah tangga masyarakat luar negeri ini berupa tenaga kerja dan penanaman modal atau investasi kayak gitu. Nah, jadi itu tadi apa sih namanya, arus gitu ya, arus uang dan arus barang kayak gitu yang terdapat dalam circular flow ini kayak gitu. Itu tadi penjelasannya mengenai kegiatan ekonomi. Nah, gimana sekarang teman-teman sudah lebih terbayang ya sama circular flow diagramnya gitu. Mungkin itu aja ya penjelasan atau materi kita pada hari ini. Adakah dari teman-teman di sini yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, saya anggap semuanya sudah paham. Jika nanti ada yang dibingungkan, bisa langsung japri ke saya ya untuk pertanyaannya. Oke, marilah kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.